Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Prastio dari uh, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Saya dari sesi 3 dengan NIM 150362778. Nah, jadi kompetisi dasar atau KD yang saya ambil ini yaitu mekanika teknik dari SMK. Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para siswa-siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memahami dan menyajikan elemen-elemen struktur, memahami dan menyajikan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan, memahami dan menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan, dan menerapkan cara menyusun gaya dalam struktur bangunan. Pada kompetisi dasar pelajaran mekanika teknik yang saya ambil ini, metode pembelajaran yang cocok adalah problem based learning atau PBL. Problem based learning merupakan suatu pengelolaan kelas yang dibutuhkan untuk mendukung pendekatan dalam pembelajaran dan mengakomodasikan ketertiban siswa-siswa dalam belajar, serta terlibat dalam pemecahan masalah yang kontekstual. Menurut Sujana, keberhasilan belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Seorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilan, atau sikapnya terhadap suatu objek. Menurut Arendt menyatakan bahwa model pembelajaran PBL atau problem based learning adalah pendekatan pembelajaran yang menghadirkan masalah otentik atau nyata kepada siswa. Untuk itu diharapkan siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran PBL adalah untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah kehidupan nyata dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan menjadi pembelajaran mandiri. Model pembelajaran PBL dinilai efisien karena siswa diperlukan untuk menemukan dan memecahkan masalah sendiri. Sementara mereka tidak dapat mempelajari periode pandemi secara langsung. Metode pembelajaran problem based learning sangat cocok untuk mata pelajaran tersebut karena PBL memiliki karakteristik yaitu pembelajaran bersifat student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi karakteristik ini guru hanya sebagai fasilitator dan siswanya yang diharapkan agar lebih aktif dalam bertanya dan berpendapat. Lalu Sintam mode pembelajaran problem based learning memiliki beberapa tahap. Di antaranya yang pertama itu ada tahap orientasi tahap orientasi siswa kepada masalah. Lalu yang kedua tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Lalu yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dalam langkah ini, jadi yang pertama tahap orientasi siswa kepada masalah. Aktivitas gurunya yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran lalu memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang akan dipilihnya. Lalu aktivitas peserta didik yaitu kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Lalu langkah yang kedua, tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Aktivitas guru yaitu guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Lalu aktivitas peserta didiknya, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga itu membimbing pendidikan individual maupun kelompok.
untuk aktivitas gurunya, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang benar lalu memantau ketertiban siswa dalam prosesnya. Lalu aktivitas peserta didiknya melakukan penyelidikan atau mencari referensi untuk bahan diskusi dengan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Aktivitas gurunya memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan. Aktivitas peserta didiknya melakukan diskusi untuk memecahkan masalah dan mempresentasikan hasilnya. Yang terakhir atau yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk aktivitas gurunya memberi pengarahan tentang bagaimana presentasi, memberi masukan, dan saran serta menyimpulkan materi. Lalu untuk aktivitas muridnya melakukan presentasi dan diakhiri dengan membuat rangkuman atau kesimpulan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.